Bung Ropan, Ya. kami menunggu jawabannya tadi. Eropa kan ada 11 itu, Hoy. Ya, memang tidak ada Belanda, tidak ada Spanyol. Ini kan tim-tim yang bagus sebenarnya. Oh, Iya, oke. Masih ada juara bertahan Jerman saya pikir. Tapi apapun kalau dari Eropa ini tim yang bagus. Pasti soal postur tubuh Pasti. nggak usah dilakukan. Mereka lebih tinggi. Bahkan lebih tinggi dan mungkin ada pemain Korea Utara. Kalau bisa melihat mereka. Belum lagi Brazil, ya Venezuela, Kolombia. Itu kan ini Afrika juga oke. Jadi ya kalau kita bisa sekarang apa yang sebenarnya ya pemain-pemain itu harus ada penambahan lagi. Dengan postur tubuh yang lebih memadai. Karena kita pasti kalah. Lawan Korea ya kemarin kita kelihatan sekali. Kita kalah segalanya lawan mereka. Dari apapun semua aspek kita kalah. Apalagi dengan Eropa yang lebih bagus tingkat kualitas permainan dibandingkan dengan Korut. Itu baru Korut. Kalau kita bisa mengatasi Korut kemarin kita akan ketemu Uzbek. Iya. Uzbek juga timnya sama, tim yang sangat bagus. Jadi kalau bicara ya kita harus pembenahan. Pembenahan di sini apa? Menambah lagi skuad ini dan sudah lebih bagus. Kalau dengan yang ada sekarang kita sulit untuk bisa berbuat banyak. Iya. Untuk bermain karena levelnya kan sudah bukan Asia. Betul. Sudah level dunia. Yang bisa kita katakan. Jadi ya posturnya juga berpengaruh. Kemarin body charge kan kalah kita lawan Betul. Korea. One on one kita kalah. kalah. Body charge kita kalah, nggak bisa bikin apa-apa. Jadi Bahkan gol juga terjadi karena body charge-nya kalah. Betul. Jadi memang itu harus menjadi perhatian. Nah, Mas Idri, Mas Idri kan pernah ngalami di Primavera di Eropa, di Italia lagi. Mereka berkompetisi juga selain teknik juga dia yang tinggi-tinggi. Iya kan? Anda pernah mengalami pada usia 16-17 tahun. Seperti apa pengalaman menghadapi pemain-pemain yang punya postur tinggi dan teknik tinggi? Ya kalau menurut saya kalau pemain tinggi itu kan agak sedikit lambat ya. Berarti kan kita harus melakukan pergerakan dengan kecepatan. Karena kalau enggak, ya wes kita selesai udah gitu aja. Karena ya yang kita tahu pemain Eropa kan punya tinggi-tinggi. Ya, tapi paling enggak tinggi itu mereka agak sedikit lambat. Makanya saya mungkin ada Kurniawan kecepatan. Makanya kita tahu Kurniawan mintanya pasti lari udah kasih dia akan lewat. Karena pemain belakang tinggi dia balik tuh kan agak sedikit lamban kan. Nah itu yang kita manfaatkan gitu. Waktu kita di sana tuh ya yang kita manfaatkan postur tinggi badan mereka karena lemah jadi kita selalu berani untuk melakukan kecepatan. Di situ ada Ilham Ramadona, ada Ismail yang punya kecepatan juga. Terus ya beberapa pemain kayak Gusnedi juga dari belakang bisa ke depan karena punya dengan kecepatan gitu loh. Jadi ya semuanya tinggal bagaimana nanti ke depannya ini dipersiapkan. Tadi sudah Bung Ropan bilang, ya ini harus ada beberapa perbaikan. Kalau nggak ada perbaikan sama aja karena anak-anak ini nanti kan paling nggak ini harus pulang dulu nih biar mereka ketemu. Iya. Biarkan mereka dan akhirnya nanti kan lebih fresh lagi, tinggal bagaimana nanti dari federasi siapa lagi yang panggil lagi kan? Ada panggil lagi atau nanti tinggal kalau menurut saya ya tinggal bagaimana kesiapan sinergi dari pemerintah federasi untuk bisa membuat kompetisi yang berjenjang. Untuk kompetisi yang berjenjang untuk junior. Ya iyalah karena kan kita dan Pak Eri sudah bilang itu betul bahwa dia akan memikirkan saya melihat kemarin sebagai ketua umum dia akan melihat untuk ada kompetisi berjenjang dari usia mungkin usia 15 ke usia 17 harus ada karena sekarang kan belum ada itu belum secara nasional ya dan itu perlu akan dilihat dan kalau kita menambahkan juga tadi untuk bermain dengan tim-tim yang punya postur tinggi pasti akan bermain bawah lebih banyak kan bola-bola bawah nggak boleh bermain bola-bola atas makanya dengan kecepatan akan kalah kita main cepat tapi dengan bola-bola daerah bola lebih banyak dari bawah kalau atas kan pasti kalah dalam duel one-on-one dengan Korea aja sudah begitu kelihatan, apalagi dengan Eropa. Jadi saya pikir tinggal tergantung Coach Nova melihat ini dan bagaimana pemain-pemain yang dipanggil melihat lagi pemain-pemain itu untuk persiapan Piala Dunia. Gitu. Dan paling enggak untuk persiapan Piala Dunia kan masih ada waktu nih kan paling enggak 5 bulan lah ya. 5 bulan kan efektif. Kalau menurut saya 5 bulanan lah untuk mereka bisa persiapan Piala Dunia. Apalagi ini Piala Dunia yang kedua buat Indonesia karena sebelumnya kita tuan rumah. Dan sebenarnya bisa belajar dari sebelumnya kan gitu. Apa yang harus dilakukan, apa yang harus dipersiapkan. Ya itu tadi setelah ini mereka mau kemana? Pemain-pemain ini. Apakah ada kompetisi yang berkelanjutan untuk mereka? Atau mereka kembali ke SSB mereka? Tapi kalau SSB mereka kan apakah ada kompetisi yang membuat mereka akan betul. Berkembang lagi? Tapi yang saya tahu selama ini kenapa Jabodetabek aja lingkupnya yang bisa membuat
kompetisi yang berjenjang. Apalagi maaf nih, liga swasta yang bisa memberikan wadah buat mereka. Dan rata-rata mereka ini kan dari SSB dan dari liga swasta. Padahal kita punya federasi ya, berkolaborasi dengan ya pemerintah, terus ada ASKAP, ASKOT, Asprof. Ya ini yang harus ya kita berharap ya mereka bisa menyelenggarakan kompetisi yang berjenjang supaya apa? Roda kompetisi pembinaan usia muda itu berjalan. Dan saya berharap, saya pernah di pembinaan usia muda juga, pelatih-pelatih yang notabene sudah punya lisensi yang tinggi, mau berani turun ke bawah. Coba dong gitu loh. Jangan langsung ke atas nanti. Ya saya mungkin ada agak sedikit ini juga ya. Jepang tuh sudah 5.000 punya APRO 5.000. Mungkin coach yang lain sudah pernah di sini juga punya sama. Betul. Dan mereka di akademi semua. Makanya kenapa Jepang bisa ya sekarang aja 20 berapa pemain? 22 ya. Main di Eropa semua. Nah, ini yang sebenarnya harus padahal sepak bola Indonesia kalau mau dirunut dari Papua sampai Aceh, pemainnya itu banyak. Betul. Tinggal bagaimana, ya dari kesiapan sinergitas yang saya bilang dari tadi, pemerintah dan federasi dengan yang di bawahnya, membuat pembinaan itu berjalan dengan baik. Kenapa yang pembinaan yang berjalan hanya di Jabodetabek aja, lingkupnya kecil. Padahal di Indonesia, Papua itu banyak banget kalau mau. Tempatnya Bung Ropan, Manado. Betul. Manado banyak. Ya, kenapa hanya tersentralisasi di ya saya jujur, saya melihat Persibaya luar biasa. Mereka punya intern pembinaan usia muda itu membuat kita ya termasuk Marcelino. Marcelino tuh bisa seperti ini karena dia dari intern Persibaya, Rui Arianto. Terus kayak banyak lah sekarang ya termasuk kakaknya si Marcelino juga kan. Mereka dari intern. Kenapa tim-tim kita nggak bisa? Ya harus bersiapkan juga Elite Pro. Padahal ada Elite Pro, Akademi U16 lah, 18, 20. Coba dimaksimalkan. Intinya kompetisi harus berjalan. Betul. Kompetisi usia muda itu yang paling penting. Bung Ropan, nama-nama yang menonjol di event kemarin ini yang kita lihat dari timnya Nova seperti Evander Floresta, Zahabi Goli, Fadli ada Alberto. Komang Gelgel, ada Fadli Alberto. Rata-rata dari klub, Bung. Ya kan dari Bayangkara. Dari Persija, dari Bali United. Iya kan? Ini juga tentunya harus dijaga benar-benar ya, Bung ya? Iya dong. Jangan sampai mereka hilang. Ya, seperti pada posisi Evan Dimas dan kawan-kawan waktu itu ya, di 2013. Mereka punya basic sepak bola yang bagus. Dengan adanya klub-klub yang kita tahu punya kualitas. Iya, kalau bicara Abang Boy bilang dengan klub-klub itu kan Bayangkara paling banyak. Dari zaman dulu juga banyak pemain-pemain yang pemain muda ke Bayangkara. Banyak ya. Kemudian Bali United, apalagi mereka punya akademi yang bagus kan. Jadi saya pikir memang ini waktunya lah buat kita, bagi klub-klub yang ada di Liga 1 punya akademi juga yang berkompetisi. Kita kembali ke timnya Coach Nova ini dengan waktu 7 bulan ini. Selain tadi, apakah kita perlu juga untuk mencari pemain-pemain yang kalau ukurannya adalah postur, pengalaman kompetisi di luar yang untuk usia dini mereka punya, untuk juga menambah kedalaman dari tim Nova ini? Kalau bicara itu, saya kira pasti, saya udah bilang tadi kan, kalau tim ini mau bagus, karena kita level ini adalah Piala Dunia, ya pasti harus ada penambahan pemain, Boy. Dan soal tinggi badan itu harus ada, harus bisa ambil dari manapun. Mungkin 5-6 itu baik. Kemarin sudah bilang dengan Wilber aja sama yang Kivir itu tidak sulit bisa. Sama Maroko aja kita kalah, ya kan? Nah apalagi sekarang cuma dengan Matthew Baker seorang, apalagi pemain belakang agak berat. Kalau ada seperti Matthew ada 5, misalnya tambah lagi, ya mungkin agak bagus di berbagai posisi. Dan memang kita perlu, itu tuntutan, Boy. Untuk kita ada dengan level dengan tinggi badan yang memadai. Tapi kalau kita memang merasa bahwa ini cukup, sulit. Bahwa dengan yang ada di Piala Asia U17 kemarin, tidak ada penambahan dan mereka ini aja yang akan berangkat. Nggak bisa. Karena juga ini. Iya, karena gini menurut saya, maaf ya, saya potong. Karena kita pernah melakukan hal itu. Yang sebelum kita persiapan untuk
U17 Piala Dunia itu kan sempat kita jalan sebelum kita TC di sana. Jadi benar-benar kita harus jalan, benar-benar kita harus ada kompetisi. Di situ kita bisa melihat performa pemain per pemain itu kan bisa lihat statistik mereka kan kita bisa lihat. Ya. Karena mereka sudah kompetisi, berarti kan ya kayak gol ini kan udah kompetisi di Jabodetabek itu udah dari usia 14 tahun. Betul. Terus Alberto juga dari ya semualah mereka ini kan di kompetisi yang dari usia 14 tahun. Makanya kenapa yang tersentralisasi hanya di Jabodetabek aja, padahal di Papua tuh ada yang tinggi, ada yang bagus. Kita di Liga 2 kemarin pun kita bisa melihat bagaimana potensi Papua di sana. Ada anaknya si Salampesi. Wow, ya itu 2000 berapa ya waktu itu ya. Tapi sangat luar biasa gitu. Ada beberapa pemain Papua yang notabene masih muda tapi punya kemampuan di posisi sayap. Makanya yang tinggi-tinggi mungkin nggak semuanya boleh tinggi ya Bung ya. Maksudnya maaf saya potong. Ya mungkin di kiper, center back 2, gelandang, sama striker. Kalaupun bisa tinggi nggak masalah gitu. Tapi ya sayap-sayap ini kan sekarang banyak sayap-sayap kecil, kurus, yang nggak bisa. Tapi mereka punya kecepatan yang kita gunakan. Goli, Alberto itu kan juga, Alberto punya kecepatan, Goli punya kecepatan. Striker tinggal bagaimana memanfaatkan nih striker nih. Nah ini Indrianto kan posisinya dulu striker, Bung ya. Nomor 9 apa? Iya, saya 9. 9 10 lah. Nah, sekarang kita punya 3 forward nih yang main ya kan. Mirza Firjatullah, Zahabi Goli yang 2 gol dan Fadli Alberto. Nah, Anda punya penilaian dari ketiga yang karena jumlah gol kita cukup banyak loh. Betul. Di grup C itu 7. Tapi kan gini. Produktivitasnya. Iya, produktivitasnya menurut saya bagus, tapi kan nggak semuanya dari tiga-tiganya ini kan. Ya. Paling dari Alberto sayap sama ya kita mau sekarang mau memanfaatkan apa nih? Goli atau mau memanfaatkan Alberto atau mau pakai lone striker. Nah, sekarang lone striker Mirza namanya striker kan juga bisa bikin gol juga. Tapi kemarin dia nggak maksimal gitu. Makanya kan kita harus tahu bagaimana memanfaatkan itu. Mau pakai lone striker atau mau pakai itu kan ada sebenarnya masih ada Josh Holong. Ada masih Rafa, ada sebenarnya Rafa itu ada usia kelahiran 2008 dan kecepatannya lebih dari si Mirza. Tapi kenapa nggak kepilih kan itu sebenarnya kan ini kesempatan ini. Kalau nggak salah kemarin juga ada Fandi ya. Betul. Fandi Ahmad ya. Fandi Aliansa. Kecil tapi dia punya kemampuan yang benar-benar fighter di situ. Nah ini kan butuh pemain-pemain seperti ini dan ya nanti Coach Nova harus berani turun lagi nih. Masih ada waktu ya tadi dibilang 7 bulan atau efektif 5 bulan. Turun ke bawah, cari pemain di situ yang menurut Coach Nova tinggi badan di back, kiper. Terus sayap mungkin ada yang punya lebih kecepatan lagi. Ya udah dimaksimalkan di situ, kasih tempat lagi, kasih kesempatan lagi, ya siapa tahu mereka bisa mendapatkan kesempatan di timnas gitu loh di usia 17 tahun. Oke, kita break lagi. Setelah itu coba kita fokus kepada figur pelatih kita nih, pelatih kesayangan kita, Nova. Setelah pariwara berikut ini.